Baik, selamat malam. Saya malam ini akan membacakan novel Di Kaki Bukit Cibalak karangan Pak Ahmad Tohari. Ini adalah edisi cetakan kelima Maret 2015. Yang versi 2015 ya, cetakan kelima. Dan novel ini sebenarnya sudah terbit pertama itu 1994. Kita mulai bagian pertama ya. Dulu, jalan setapak itu adalah terowongan yang menembus belukar Puyengan. Bila iring-iringan kerbau lewat, tubuh mereka tenggelam di bawah terowongan semak itu. Hanya bunyi korakan yang tergantung pada leher mereka terdengar dengan suara berdentang-dentang. Iramanya tetap dan datar. Burung-burung kucica yang terkejut terbang mencicit. Mereka tetap tidak mengerti mengapa kerbau-kerbau senang mengusik ketentraman belukar Puyengan, tempat burung-burung kecil itu bersarang. Meskipun kerbau-kerbau itu telah jauh memasuki hutan jati Bukit Cibalak, suara korakan masih tetap terdengar. Dan bunyi korakan adalah pertanda yang selalu didengarkan oleh majikan. Para pemilik kerbau di sekitar kaki Bukit Cibalak tidak menggembalakan ternak mereka. Binatang itu bebas berkeliaran mencari rumput, mencari umbut gelagah atau berkubang di tepi hutan jati. Seringkali kerbau-kerbau itu tidak pulang ke kandang. Artinya, mereka tidur di hutan atau sedang birahi pada pecantan milik tetangga di sana. Pernah terjadi kerbau Mboksum 3 hari tidak pulang. Pada hari keempat, binatang itu muncul bersama anaknya yang baru lahir di tengah hutan. Pada waktu itu masih banyak harimau Jawa berkeliaran di hutan jati Cibalak. Tetapi binatang buas itu lebih suka menerkam monyet atau lutung, apalagi celeng pun masih banyak terdapat di sana. Sekarang terowongan di bawah belukar Puyengan itu lenyap, berubah menjadi jalan setapak. Tak terdengar lagi suara korakan kerbau, karena binatang itu telah banyak diangkut ke kota, dan di sana akan diolah menjadi daging goreng atau makanan anjing. Di sekitar kaki Bukit Cibalak, tenaga kerbau telah digantikan traktor-traktor tangan. Burung-burung kucica yang telah turun-temurun mendaulat belukar Puyengan itu terpaksa hijrah ke semak-semak rontang yang menjadi batas antara Bukit Cibalak dan desa Tanggir di kakinya. Orang-orang yang biasa memburu dengan bajak kemudian berganti pekerjaan. Pak Danu misalnya, yang dulu dikagumi orang karena kecakapannya memainkan bajak, kini bekerja pada Akyat. Ia menjadi tukang timbang ampas singkong. Gajinya pun berupa makanan yang ia terima pada hari itu plus sedikit uang. 2 orang anak gadis Pak Danu dibawa oleh maklar menjadi babu di Jakarta, 400 km jauhnya dari desa Tanggir. Bekas telapak kerbau yang mengukir jalan-jalan setapak telah terhapus oleh gilasan roda-roda sepeda atau sepeda motor. Dan sebuah lorong setapak yang sempit, kini terciptalah sebuah jalan kampung yang agak lebar. Orang-orang pulang pergi melewati jalan itu. Pagi-pagi mereka pergi ke pasar, membawa apa-apa untuk dijual di sana. Biasanya mereka menjual akar kayu jati yang mereka gali dari lereng-lereng Bukit Cibalak. Atau daun pohon itu, meskipun mereka memperolehnya dengan mencuri. Tinggal beberapa puluh batang pohon jati di Cibalak, di dekat rumah seorang mandor hutan. Pulang dari pasar, orang-orang yang tinggal di sekitar bukit itu membawa keperluan hidup mereka.
barang-barang plastik, ember, tali jemuran, stoples, atau payung. Tempat tembakau yang biasa mereka anyam dari jenis rumput telah mereka singkirkan. Dompet plastik ternyata lebih menawan hati mereka. Oh, mereka, orang-orang Tanggir, tidak merasa terganggu oleh banyaknya sampah plastik dalam pawon mereka. Mereka punya kesabaran yang luar biasa untuk menjumputi sampah-sampah pabrik itu bila mereka hendak menjadikan isi pawon sebagai pupuk kompos. Suatu siang, Pak Danu pulang dari rumah taukenya. Ia sengaja singgah beberapa kali ke rumah orang-orang yang dikenalnya. Pak Danu ingin memamerkan sebuah tabung yang dicurinya dari rumah Akyat sambil berpropaganda dengan bangga. Ya, inilah obat semprot ketiak yang sering disiarkan oleh radio dan televisi. Inilah barangnya. Kalian baru melihat gambarnya atau mendengar namanya saja, bukan? Tetapi aku kini telah memilikinya. Di kampung ini pasti akulah yang pertama kali memiliki barang mahal ini. Orang-orang memandang Pak Danu dengan kagum. Kuli Akyat itu membusungkan dadanya karena merasa telah naik derajatnya. Di hadapan orang-orang yang mengelilinginya, Pak Danu menambahkan, seandainya kedua orang anak gadisku tidak keburu menjadi babu, pasti sekarang barang ini akan menolong mereka. Akan kusemprot sekujur tubuh mereka, ketiaknya, punggungnya, dan pantatnya. Bau siput busuk akan lenyap seketika dan, jodoh mereka pasti akan segera datang. Sayang benar. Dan Pak Danu memijat tombol kecil pada ujung tabung itu. Bau asing tercium. Bukan bau kembang kemuning, bukan bau daun sirih, juga bukan bau kubangan kerbau. Orang-orang makin terpesona melihat benda di tangan Pak Danu. Namun tak seorang pun dapat membunyikan sebuah aksara di sana. Pagi hari pada musim tanam ladang, tegalan yang telah tercangkul dan terbongkah-bongkah kering tersiram hujan. Wanginya tanah. Pada masa yang silam, burung serigunting yang hitam dan berekor panjang akan muncul. Biasanya burung-burung itu terbang di antara pohon-pohon randu dan baru hinggap bila sudah ada laron atau belalang di paruhnya. Musim seperti saat itu amat disukai oleh burung-burung serigunting untuk memamerkan kicaunya yang khas. Seringkali mereka terbang hanya beberapa jengkal dari para petani yang sedang menanam bibit. Namun, serigunting telah lama punah dari wilayah Bukit Cibalak. Yang induk ditangkapi, dimasukkan ke dalam kotak-kotak kaca menjadi pajangan. Anak-anak mereka dikurung menjadi hiasan halaman orang-orang yang tidak senang melihat unggas itu menikmati kebebasannya. Di desa Tanggir, kicau burung telah diganti dengan suara motor dan mobil, radio dan kaset, atau diesel penggerak gilingan padi. Dua orang gadis tanggung sedang berjalan menuju balai desa. Mereka adalah Sanis dan Jirah. Sanis adalah anak Modin di Tanggir. Ayah Sanis tidak memiliki tanah sedikit pun, kecuali sedikit tanah bengkok yang ia terima sebagai gaji seorang Modin. Tugas ayah Sanis adalah segala sesuatu yang menyangkut upacara keagamaan dan menjaga surau di desa itu. Aneh, hal yang demikian amat baik bagi pertumbuhan badan Sanis. Nah, ini baru halaman ke-9. Masih panjang ceritanya, guys. Dan durasi untuk video saat ini adalah maksimal 10 menit. Jadi kita akan sambung besok kalau kalian suka. Dan ceritanya sangat seru ya. Ini salah satu karya maestro Pak Ahmad Tohari. Sampai jumpa, simak terus lanjutannya.